Oh ya, ada Mi Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi siang. wabarakatuh. Ya, pada hari ini Pak Bu kita akan melaksanakan atau melanjutkan diskusi terkait kewirausahaan sosial yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Pak Riswandi dan yang menjadi moderator itu Ibu Masni. Dengan ini dipersilahkan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Oke, untuk melanjutkan mata kuliah kewirausahaan sosial, untuk membahas tokoh-tokoh yang sebelumnya pernah dibahas, pada hari ini kita akan berdiskusi untuk melanjutkan tokoh dari Helianti Hilman, pendiri PT Kampung Kearifan Indonesia, yang melestarikan keberagaman hayati nasional melalui pemberdayaan petani. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Riswandi untuk mempresentasikan tokoh Helianti Hilman. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mau cek apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Mantap, Pak. Ya, mendengar, Pak. Mantap, mantap. Mohon Pak Hairil bisa di-mute dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, rekan seperjuangan program S3 Sosiologi yang insya Allah dalam pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan banyak kenikmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana bentuk kenikmatan dan keberkahan yang kita dapatkan, pada pagi hari ini kita masih berkesempatan hadir di ruangan virtual ini, ruangan Zoom meeting ini. Saya pikir walaupun kita masih terbatas, interaksi kita masih di ruang virtual ini, tetapi tidak mengurangi rasa perjuangan, kekeluargaan, kebersamaan ini. Untuk kesempatan hari ini saya mendapatkan giliran untuk mempresentasikan dari salah satu topik tokoh kewirausahaan yang telah bergulir beberapa minggu terakhir dan tiba ke giliran saya. Tapi Ibu Ketua, saya belum bisa share screen. Saya pikir tokoh hari ini yang kita akan ulas, kita akan belajar tentang kewirausahaan sosial, baik dari sisi pengalaman, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kiat-kiatnya untuk memberdayakan petani. Saya kira tokoh yang hari ini yang kita akan ulas, dari berbagai macam sisi, yakni Ibu Helianti Hilman, yang saya bungkus dalam sebuah judul berkaitan dengan spiritualisme pertanian dan jafara pemberdayaan petani. Saya pikir kalau kita berangkat dari sosok seorang Helianti Hilman, saya pikir dari segi profil, saya pikir ini adalah darah dari dulu gadis, sekarang seorang menjadi nyonya dan wanita yang sangat inspiratif bagi kurang lebih 52.000 petani di seluruh wilayah Indonesia.
Dia dari sisi profil dari Jawa Timur, kemudian dari background pendidikan dia adalah seorang sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian master hukum di University of London. Aktivitas pada saat sebelum menjadi woman entrepreneurship, pernah terlibat di dalam sebagai advokat, penasihat hukum. Menurut sesuai referensi yang saya baca, dia adalah penasihat hukum yang bergerak di bidang properti. Selain dia sebagai penasihat hukum di bidang properti, dia juga merupakan seorang konsultan di bidang pembangunan ekonomi pedesaan dan pemasaran produk pertanian di World Bank. Sesungguhnya pintu Helianti Hilman masuk ke dunia wirausaha sebenarnya pada saat dia sebagai konsultan di World Bank, sehingga salah satu tugasnya sebagai konsultan yang mengharuskan Ibu Helianti Hilman ini, atau kita biasa sapa dengan Ibu Heli, untuk dia berkeliling dunia dalam rangka mendukung program yang dikeluarkan oleh World Bank. Setelah dia berkeliling dunia, kemudian dia kembali ke Indonesia dan berkeliling ke wilayah-wilayah di Indonesia. Saya pikir itulah yang menjadi pintu masuk Ibu Helianti Hilman ini, sehingga dia mendedikasikan dirinya sebagai entrepreneurship dan social entrepreneurship. Kemudian di sisi lain dari kiprahnya sebentar kita akan kaitkan, dia juga merupakan salah seorang pendiri, owner dari Javara, merupakan brand bisnis dari beliau. Kemudian di anak bisnisnya dia mendirikan sekolah seniman pangan. Sebentar kita akan kaitkan bagaimana lintasan perjalanan Ibu Helianti Hilman sampai saat ini. Pada saat dia dalam proses mendirikan Javara, kemudian perjalanan hidupnya, kemudian kiat-kiat yang dia sumbangsikan kepada petani, kemudian apa yang progres yang telah dia lakukan pada hari ini. Kalau kita berangkat dari setelah kita melihat dari profil dari Ibu Helianti Hilman, saya pikir ya ada satu yang saya mau share kepada kita semua, dan ini setelah referensi yang saya gabungkan dari beberapa referensi, saya pikir ya kenapa saya ambil judul ini spiritualisme pertanian dan pemberdayaan petani. Saya pikir ruh dari yang menggerakkan hati seorang Ibu Heli di dalam untuk bergerak di ranah ekonomi profit dan social profit, saya pikir ini yang melandasinya. Ada terkait masalah spiritualisme pertanian dan pemberdayaan petani. Sebuah quotes yang disampaikan oleh Ibu Heli ya terkait ini adalah pengalaman pribadi beliau pada saat dia berkeliling ke petani, berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, dan itulah yang menjadi pijakan awal pada saat dia suatu saat, saya pikir ini menjadi kisah nyata bagi beliau pada saat dia bermalam di suatu wilayah di Jawa Barat, karena dia adalah konsultan di World Bank, sehingga ya salah satu pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan parsipatoris, yang dia secara real harus berada di tengah-tengah petani, di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia bisa merasakan sebenarnya apa yang terjadi. Pada saat itu dia berjalan-jalan suatu pagi dia jalan ke pematang sawah, kemudian ingin menyaksikan proses bagaimana pertanian itu dimulai, bagaimana petani memulai harinya. Saya pikir ini saya bacakan, kalau ke sawah tidak boleh mengenakan sandal atau sepatu, boot, tapi harus bertelanjang kaki. Ini merupakan penghormatan bagi bumi yang akan menumbuhkan benih-benih yang ditanam oleh petani. Saya pikir ini adalah suatu bentuk teguran dari salah seorang petani yang menyertai Ibu Heli pada saat itu, sehingga dia berkesimpulan bahwa ya sebenarnya di dalam dunia pertanian ini ya ada banyak, kalau kita hanya melihat secara sekilas, mungkin kalau kita berbicara masalah petani,
tidak lepas dari misalnya kalau bahasa kajian kita adalah kaum marginal, kaum terpinggirkan, dengan misalnya dunia pedesaan yang tidak memiliki yang dia hanya menjadi minoritas yang dia tidak dia kadang-kala tersubordinasi oleh berbagai macam kelompok-kelompok dominan. Saya pikir itulah yang melandasi bahwa dari berbagai referensi yang saya temukan, inilah yang Ibu Helenti jadikan sebagai pijakan awal bahwa dunia pertanian ya semata-mata kalau mungkin kita melihat dari sudut pandang yang sempit, itu hanya sedikit hal yang kita bisa temukan. Namun di sisi lain, kalau kita belajar dari Ibu Heli, ternyata ya dunia pertanian itu ya dia memiliki nilai spiritualisme yang tinggi. Saya pikir kalau kita sandingkan dengan daerah kita masing-masing, saya dari misalnya Pegunungan Goa, Ibu Ramla dari Sumbawa, Pak Saidan dari Indreka, tentu kalau kita berbicara pertanian ada nilai-nilai tradisional spiritual yang bisa kita gali. Namun itu kita tidak nampakkan, itu kita tidak gali, itu kita tidak tunjukkan karena kenapa ya kita mungkin merasa bahwa itu menjadi tidak penting. Tetapi di sisi lain Ibu Heli melihat itu bahwa itu adalah suatu kekhasan, suatu hal penciri, suatu hal yang harus diangkat sehingga itulah yang bisa menjadi suatu nilai, suatu kalau bahasanya Ibu Heli adalah suatu local food yang berasaskan dengan kearifan lokal. Sama halnya contoh kecil ini ya mungkin kalau kita ke sawah ya kenapa saya juga baru sadar kenapa petani ke sawah lebih enak ya bukan persoalan kemudahan atau kepraktisan dia tidak memakai, misalnya ada yang tidak memakai sepatu boot, dia tidak memakai sandal, atau dia hanya bertelanjang kaki, bukan persoalan, ya saya rasa bukan persoalan karena tidak mampu, namun ada sesuatu hal yang mau dijaga atau mau dihargai. Dalam hal ini adalah terkait penghormatan kepada bumi yang merupakan ya suatu sumber kehidupan dari berbagai macam kehidupan. Yang kedua adalah terkait masalah pemberdayaan petani. Ya kalau memang kita melihat bahwa terkait masalah petani kita selalu beranggapan bahwa ya memang sebagian besar tidak semuanya juga, sebagian besar petani masih berada di misalnya di bawah tingkat kesejahteraan. Namun ya sudah banyak juga petani-petani yang sukses, tetapi ya saya pikir masih menjadi sebagian besar yang sehingga apalagi kita adalah negara agraris terbesar yang sangat memiliki garis pantai yang panjang, sehingga itu juga yang menjadi pengukur yang bisa menguatkan data tersebut. Berbicara masalah petani ya tentulah ya kita bisa menganggap bahwa sebagian besar petani kita ya masih berada di bawah garis kemiskinan dan miris bagi sebagian petani-petani kita untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ya di sisi lain semakin terpuruk. Kenapa semakin terpuruk? Referensi berkaitan dengan Ibu Heli bahwa ya dari petani dari awal mungkin ada di sini beberapa Bapak Ibu yang ya sama dengan halnya saya dekat dengan berasal dari basis keluarga petani, sehingga kita sangat merasakan bagaimana petani dari awal dia sudah bermodal, dia mengeluarkan modal yang besar untuk misalnya mulai dari benih, kemudian tumbuh padinya, dia juga harus mengeluarkan pupuk dan seterusnya. Tapi sampai pada saat panen tiba-tiba harga itu ternyata dimainkan oleh tengkulak, dimainkan oleh para pemilik pabrik dan seterusnya. Karena kenapa? Ya ini bagian dari ekonomi pasar yang sangat ya dalam hal ini merugikan petani tersebut. Sehingga itulah yang berangkat dari sisi Ibu Helianti Hilman. Di sisi lain terkait spiritualisme pertanian, kemudian konteks petani, kemudian yang orientasinya ke pemberdayaan petani, ada salah satu hal yang sangat menguntungkan kita di Indonesia ini. Ibu Helianti Hilman dengan latar belakang dia seorang konsultan di World Bank, sehingga dia memiliki kesempatan untuk berkeliling
dunia, berbagai macam negara dia sudah datangi. Kemudian itulah dia menyandingkan pengalamannya berkeliling dunia. Kemudian dia sandingkan dengan kondisi dia berasal. Memang di sisi lain itu ada ketimpangan yang terjadi. Di sisi lain bahwa rupanya di negara-negara maju, negara-negara luar di sana, ya dia sangat mengutamakan potensi-potensi lokal yang mereka miliki. Disandingkan dengan di Indonesia yang kita ya dari segi potensi keanekaragaman yang hayati menjadi potensi besar, tapi ya itu terabaikan. Sehingga ya jaranglah dia punya ya namanya dia punya sense of business, jiwa bisnis yang kuat. Ini ada satu hal yang bisa kalau dia kaitkan dengan masalah-masalah ataupun keresahan-keresahan yang dia sudah alami, bahwa ini adalah suatu opportunity, dia adalah suatu kesempatan yang besar, peluang yang besar kalau dimanfaatkan ataupun dimodel dengan baik. Sehingga ya berdasarkan mungkin ya hasil pemetaan yang dia lakukan, ya banyak potensi-potensi lokal ya mungkin di sisi lain kita tidak anggap itu sebagai barang yang bernilai ekonomi, namun menurut Ibu Heli ini adalah yang memiliki added value atau nilai yang besar kalau dia dibungkus dengan hal-hal yang menarik. Karena ya saya secara pribadi kalau menyandingkan dengan setelah mempelajari kemudian mendalami dari sosok Ibu Helianti Hilman, kita saja yang berada di sekitar kita ya banyak hal-hal yang sesungguhnya bisa barang-barang itu ataupun tumbuhan-tumbuhan itu ataupun berbagai macam varietas padi, dedaunan, umbi-umbian itu ternyata kalau menurut kita tidak bernilai ekonomis, hanya kita konsumsi sehari-hari, namun ya di sisi lain Ibu Helianti melihat bahwa itu merupakan suatu keanekaragaman hayati Indonesia. Contoh yang paling saya pikir membuat saya pribadi terheran-heran bahwa contoh padi saja ternyata kalau kita berjalan dari Aceh sampai ujung Papua di sana, ya menurut dari hasil verifikasi dari Ibu Heli, timnya Ibu Heli, ada kurang lebih 7.000-an varietas padi. Dan itu padi ada yang ya kalau kita melihat sekarang padi ada yang kita hanya yang tahu berwarna putih dan hitam. Ya menurut kalau timnya Ibu Heli dia bisa menemukan padi-padi tersebut di berbagai macam, ya ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning dan seterusnya. Karena kenapa itu tadi terkait masalah spiritualisme pertanian itu masih dijaga sangat erat sehingga ya hal-hal demikian masih terjaga. Yang kurang apa karena ya dia kurang tersentuh karena dia berada di blind area, di area-area yang dia tidak luput dari misalnya dia tidak terekspos ataupun tidak ada pihak-pihak yang berusaha mengungkap itu bahwa ini merupakan suatu local food atau tanaman lokal yang bisa dijaga kalau pengembangan itu dilakukan. Padahal kalau kita misalnya lihat sudah ada stakeholder, sudah ada memang yang misalnya di dalam tataran ini misalnya Kementerian Pertanian, di bawahnya ada Dinas Pertanian Provinsi, sampai ada di bawah sekali penyuluh pertanian dusun desa. Namun itu juga ya kita tidak tahu apakah dia bekerja dengan baik sehingga atau apakah dia tidak menangkap peluang tersebut. Tapi di mata Ibu Heli dia itu menangkap sebagai suatu peluang sehingga itulah yang dia mengangkat isu-isu terkait masalah keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat menjadi potensi besar namun terabaikan. Ibu Heli masuk, dia menangkap peluang tersebut, kesempatan tersebut sehingga dia membuat produk-produk yang ya sebentar kita akan bahas produk-produk apa saja itu.
Saya pikir ini alasan klasik ya, petani bercocok tanam bukan sekedar untuk alasan ekonomi, melainkan demi alasan spiritual. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa ya ada misalnya contoh kecil petani, ada varietas khusus dari petani itu ya kalau di petani tanam bukan dia hanya ingin menjual kemudian untuk kehidupannya, tetapi ya semata-mata dia menjaga bagaimana hayati tersebut tetap berjalan. Itu kan terkait masalah turunan dari misalnya petua-petua dari keluarganya, kemudian petua-petua dari kampung atau dusunnya. Sehingga mereka mengatakan bahwa ya dari berbagai macam keanekaragaman hayati yang diciptakan oleh Tuhan ini yang merupakan subsidi oleh Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Saya pikir ini secara ya normatif saja memang ya, apa yang terlahir di sekitar kita ya tentunya merupakan suatu kenikmatan yang tentulah sebagai kita umat yang menganggap itu sebagai suatu kenikmatan, maka kita harus mengambil manfaat dari kenikmatan tersebut tanpa kita tidak melupakan dari mana mereka berasal. Atas dasar itulah maka secara mereka bersepakat, Ibu Helianti dan tim, mungkin ya dari ide berasal dari Ibu Helianti mendirikan suatu wadah yang disebut oleh yang dibingkai di dalam PT Perusahaan Terbatas Kampung Kearifan Indonesia, atau brandnya itu adalah Jafara dengan tagline-nya Indigenous Indonesia, ataupun keunikan Indonesia yang didirikan baru pada saat 2008. Kira-kira untuk saat ini telah berusia kurang lebih 14-15 tahun. Ya, salah satu misi utama dari pendirian Jafara ini yaitu untuk membahagiakan dan memberdayakan petani. Di sisi lain juga ya misi utamanya itu. Misi utamanya adalah menjaga bagaimana keanekaragaman hayati yang dianggap dia memiliki potensi besar namun tidak dikelola dengan baik. Jafara di sisi lain juga pemberdayaan pembahagian petani itu juga komoditi pangan kuno yang dia terancam punah, tetapi ya petani ini secara spiritual masih menjaganya, dan ini dia sudah dari berbagai macam daerah di Indonesia. Sekarang dengan berkat keteguhan hati konsisten dari Ibu Heli ini, ya kurang lebih menurut berbagai macam referensi, kurang lebih dia sudah memberdayakan 52.000 petani yang tersebar di seantero negeri. Mungkin yang dominan ya ini misalnya dari Kupang, Selayar, Flores, Jailolo, Jawa Barat, Sumatera Selatan hingga Papua. Sehingga itulah yang diangkat, isu utama yang diangkat adalah pemimpin local champion, ditambah dengan petani entrepreneurship farmer, plus social entrepreneur. Inilah yang dilakukan oleh Ibu Helianti, di samping dia bagaimana mengembangkan potensi-potensi pertanian. Berbicara dalam apa yang telah dilakukan oleh Ibu Helianti, saya pikir saya bungkus ini di dalam konsep kewirausahaan sosial. Yang pertama adalah terkait masalah prinsip ethical trade. Penetapan harga dilakukan melalui suatu proses musyawarah yang partisipatif. Sehingga maksudnya dalam ini, misalnya dalam pemberian harga, misi dari Ibu Helianti adalah semata-mata ingin memberdayakan petani. Namun di sisi lain juga ya supaya ini terus berkesinambungan, berjalan dengan baik secara simultan, maka di sisi lain juga ya harus
apa yang dilakukan oleh Ibu Helianti dan para petani ini tidak serta-merta itu berpihak kepada satu pihak saja. Sehingga salah satu yang dilakukan adalah dia dalam misalnya penentuan misalnya satu pangan, ini sangat menarik. Misalnya satu contoh produk kemiri misalnya. Mungkin kalau kita melihat kemiri hanya suatu barang yang kalau kita lihat ya mungkin banyak ditemukan di pasar, banyak ditemukan. Namun ya kalau kita lihat di pasar mungkin dia tidak bernilai tidak bernilai ya. Kalau misalnya dari sudut kacamata saya, tetapi mungkin dari matanya Ibu Masni kalau dia melihat kemiri mungkin itu sangat bernilai karena ya sangat berpengaruh di wilayah DPR-nya Ibu Masni, wilayah dapurnya Ibu Masni. Tapi misalnya di dalam kemiri ini misalnya dia didesain misalnya di harga pasar ya paling dia memilih bahwa satu kilo kemiri hanya dihargai misalnya Rp10.000. Tetapi Ibu Heli merancang suatu prinsip ethical trade ini, dia ya walaupun sudah ada harga patokan 10.000, tetapi dia harus melihat bagaimana proses perjuangan petani di dalam mengolah kemiri, bagaimana proses panen kemiri, kemudian sampai dia ke pasar, itu dimusyawarahkan dengan para petani, sehingga ya petani juga dia dianggap bahwa dia dihargai dia punya usaha, dia tidak mengikuti dengan harga pasar. Setelah dia ada prinsip ethical trade, harga yang dimusyawarahkan secara partisipatif, dia juga penciptaan nilai tambah atau value added. Misalnya saat kemiri, kalau kita lihat kemiri sekarang, mungkin kalau di pasar ada yang belum dikupas, kemudian ada pun yang sudah dikupas namun itu tidak didesain dengan baik, itu tidak dikelola dengan baik, maka ya Ibu Heli menganggap bahwa sebenarnya kemiri ini ya dengan sentuhan tangan-tangan kreatif, sentuhan misalnya sentuhan yang packaging bungkusan yang menarik, tentu akan naik nilainya. Contoh saja misalnya kemiri kalau di pasar kita beli dengan harga ya kalau Rp2.000 kita sudah mendapatkan kemiri, tetapi setelah itu dibungkus dengan bagus, kemudian diberikan label, kemudian di labelnya itu diberikan apa kandungan di dalamnya, kemudian diberikan cara pemakaiannya, dibungkus dengan baik, dengan seni, kemudian kita taruh di Alfamart, kita simpan di Satu Sama, kita simpan di Hero, tentulah harganya akan naik berkali-kali lipat. Sehingga itulah yang ada penciptaan nilai tambah produk. Misalnya kalau kita melihat gula merah, kenapa gula merah itu kalau kita beli, ini juga yang menjadi inspirasi bagi saya pribadi. Misalnya di kampung saya ya memang gula merah itu ya masih secara tradisional dibentuk dengan misalnya kepalan tangan menggunakan batok-batok kelapa. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi sikap masyarakat hari ini, yang dia misalnya hanya membutuhkan gula merah seperduanya, sepertiganya, kenapa kita tidak desain dengan misalnya model-model yang kecil yang menarik? Kalau selama ini dibungkus dengan menggunakan daun atau menggunakan koran bekas, kenapa tidak dibungkus dengan misalnya menggunakan kertas yang istilahnya packaging khusus di paper yang bisa menarik dan bisa tahan lama dan bisa higienis. Saya pikir ya kalau itu dilempar, saya pikir ini hal-hal yang demikian kadang kita terpikirkan, namun seringkali stakeholder yang membidangi ini masih belum mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar. Kemudian yang berikutnya, kekayaan hayati berbasis local wisdom. Saya pikir ini berkaitan tadi dengan misalnya varietas-varietas yang dimiliki oleh petani-petani kita yang dia masih mempertahankan beberapa varietas khusus, ya ini karena berlandaskan dengan kearifan lokal. Di daerah saya ada sebuah beras yang dia tidak ditanam di sawah, tapi dia ditanam di
kebun, di kebun. Mungkin saya tidak tahu istilahnya, tapi Pak Sarif mungkin tahu istilahnya. Kalau kita biasa kita lihat beras, saya lupa namanya. Beras ini disediakan kalau di beberapa hanya ditanam khusus, dan itu disajikan pada saat acara-acara khusus. Misalnya ada kita katakan acara Appalili, mungkin beberapa teman-teman tahu Appalili, ataupun dia syukuran para petani, untuk mensyukuri keberkahan yang diberikan oleh Tuhan atas bagaimana sawahnya bisa terus panen. Dan itu masih beberapa dijaga. Dan ini varietas ini, bibitnya ini ya, kalau kita di pegunungan biasa kita punya garasi. Kalau orang kota garasinya di bawah, kalau kita punya garasi itu di atap rumah, dan sebagian itu petani masih menjaga hal tersebut. Pada saat misalnya saya punya nenek disuruh bongkar rumahnya, dia tidak mau. Kenapa tidak mau disuruh dibongkar rumah kayunya? Karena ya dia menganggap bahwa dia ya ada penilaian khusus terkait masalah beras itu ataupun bibit itu yang disimpan di loteng rumah itu, di atap rumah. Ya mungkin kalau anak-anak baru seperti kita ini kita belum sampai ilmu kita ke sana, tetapi ya di sisi lain itulah bagian dari spiritualisme dan local wisdom yang dimiliki oleh petani-petani kita. Kemudian yang berikutnya, ini juga yang menarik yang dilakukan oleh Ibu Heli adalah terkait masalah pride and dignity, kebanggaan dan harga diri sebagai seorang petani, Sehingga ya yang dilakukan ini, kalau selama ini kita lihat yang melakukan misalnya ya hal yang dilakukan oleh Ibu Heli dan tim untuk membangkitkan kebanggaan dan harga diri seorang petani, ya dia tidak bermain-main. Brand dari Jafara ini ya beberapa tahun terakhir 65-70% brand dari petani dari yang diberdayakan oleh Jafara ini adalah sebagian besar 65-70% itu diekspor keluar ke Eropa, ke Amerika, dan dia bermain di level pasar nasional hanya kurang lebih 25-30%. Karena kenapa? Ya memang yang dikemukakan oleh Ibu Heli, ya lokal food, pangan itu ya lebih dihargai oleh orang pihak luar. Ya, kenapa dihargai? Ya tentu itu karena sudah nilai tambahnya, sudah nilai added value-nya sudah bermain dalam suatu produk tersebut. Misalnya contoh kecil, daun kelor. Kalau kita lihat, apalagi di daerah Inrekang, saya bertetangga dengan beberapa orang Inrekang, dan di depan rumah saya itu terpaksa ditanami dengan pohon kelor, karena supaya menganggap bahwa ini bagian dari persaudaraan orang Inrekang. Itu nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Saidang. Nah, contoh dengan daun kelor, kalau kita melihat di sekitar kita, tanaman tersebut ya itu tumbuh liar, banyak tumbuh. Kita konsumsi sebagai sayur kita sehari-hari. Nah, tapi di mata Ibu Heli dan tim, dia menganggap bahwa ya Ibu Heli dengan berbagai macam manfaat dan kandungan dari daun kelor ini dan buah kelor sampai batangnya, dengan proses misalnya pengetahuan yang bermain, penambahan added value, ya sudah muncul misalnya daun kelor yang dikeringkan, kemudian dijadikan teh, kemudian dijadikan ekstrak obat-obatan, dan itu laku keras di pasaran Eropa. Kemudian berikutnya adalah edukasi di bidang manajemen dan penyusunan rencana bisnis. Seperti ini berbicara masalah usual bisnis. Kalau kita mungkin melihat bahwa ya petani itu secara tradisional saja dia bermain di tataran itu, tapi petani yang di bawah tim Jafara ini ya dia harus membuat bisnis plan yang jelas, penyusunan rencana bisnis yang bagus,
sehingga itu juga bermuara kepada peningkatan di sektor-sektor produksinya. Kemudian yang terpenting juga, saya pikir saya sudah terlalu panjang juga, saya pikir saya persingkat saja. Itulah tadi setelah meningkatkan pride and dignity para petani, ya salah satu kiat yang dilakukan oleh Ibu Heli adalah itu, dia menggarap sektor-sektor pangan organik tingkat premium dan mengincar pasar ekspor, khususnya di daerah Eropa, Amerika, dan Jepang. Tentulah kita melihat bahwa yang kalau barang-barang petani yang dikelola secara local food, kemudian dengan local wisdom, berasaskan kearifan lokal, kemudian ditambah dengan added value yang digaungkan oleh Ibu Heli dan tim, ya tentu misalnya satu buah produk saja, satu buah produk misalnya produk kelor ataupun kemiri saja, kalau di dalam negeri mungkin di harganya dari segi harga itu ya tidak dianggap sebagai suatu barang yang bernilai ekonomis tinggi. Namun di sisi timnya Ibu Heli, ya kalau dia memberangkatkan barang tersebut ke Amerika, ke Jepang, ya tentulah harganya sudah berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak, dan itu ya tentulah bisa membanggakan dari pihak petani tersebut. Di sisi lain juga dari segi kesejahteraan itu sudah meningkat. Cerita seorang dosen, ya guru saya pada saat ambil studi di Jepang, dia terkaget-kaget. Kenapa terkaget? Pada saat dia ya konon, walau alam apakah ceritanya atau dia diceritakan oleh orang lain, pada saat dia menaiki kereta cepat Shinkansen di Jepang, dia duduk, datang timnya, datang pegawainya menyodorkan snack, dia terkaget pas dia buka. Dia tidak menyadari, dia tidak menyangka bahwa setelah dia buka bungkusan kecilnya itu ya seperti ya bungkusan bembeng. Setelah dia buka ternyata Bipang, dan di situ tertulis dia diproduksi di daerah Takalar, kemudian didistribusikan oleh ada yang mendistribusikannya, kemudian sampai ke Jepang. Bayangkan Bipang. Kalau kita Bipang di sini ya sudah generasi kita sudah tidak menganggapnya sebagai suatu makanan yang bernilai ekonomis tinggi, dan ya tidak ada daya ketertarikan. Tapi ya di sisi lain ya, dengan ada added value ya ternyata itu disajikan. Mudah-mudahan kita berkesempatan naik Shinkansen di Jepang suatu saat nanti, dan kita bisa menikmati Bipang dari bagaimana rasanya Bipang dari Shinkansen di Jepang. Di sisi lain, Bapak Ibu yang saya hormati, setiap tahun juga ya karena mungkin ini dari kondisi COVID sehingga program ini berhenti. Kalau selama ini yang mungkin yang berangkat ke luar negeri untuk melakukan benchmarking, studi tour, yang mungkin hanya mahasiswa, dosen ataupun para pejabat. Namun ya Ibu Heli untuk menaikkan taraf kualitas produksi dari tim Javara ini, maka ya yang kalau identikan bahwa petani itu hanya bergulat dengan lumpur di sawah saja, dengan lumpur dan seterusnya, maka ya dia punya program dan itu rutin. Tapi saya tidak tahu pada saat kondisi pandemi saat ini, untuk misalnya dia menerbangkan petani untuk belajar misalnya ke Eropa, misalnya dia ada petani ke Jepang yang dia berhubungan dengan varietas yang sama, sehingga itu bisa dikembangkan di Indonesia, ataupun dia ada tukar pengetahuan ataupun alih teknologi. Yang saya sempat rangkum misalnya dia petani garam, mungkin petani garam kita di Indonesia itu sangat memiriskan. Karena kenapa? Dengan potensi garis pantai yang panjang, namun di sisi lain kita masih kekurangan stok produksi garam, sehingga kita masih mengimpor garam misalnya dari Vietnam, dari luar.
dari luar. Ini Ibu Helianti melihat bahwa potensi kita garam setelah dia melakukan misalnya identifikasi di lapangan, ternyata ya petani kita kewalahan dalam faktor produksi. Maksudnya di Jeneponto tidak mampu, di Madura tidak mampu. Karena kenapa? Dia hanya berproduksi, tidak berproduksi terus setiap tahun. Karena kenapa? Ya masuk musim hujan, dia tidak berhenti berproduksi. Tetapi ini timnya Ibu Heli, ada petani garam yang dia bina. Setelah dia ada alih teknologi di negara yang dikunjungi, maka ya mereka bisa memproduksi garam di musim apapun, dan itu kualitasnya lebih baik. Tetapi ya kembali lagi setelah diproduksi di Indonesia, itu dilempar ke pasaran luar, karena ya pasaran luar lebih menghargai itu. Membawa produk pangan spesifik dari berbagai penjuru tanah air ke pasar global. Saya pikir ini juga bagian dari pangan organik premium, sehingga ya ada beberapa produk-produk pangan yang secara spesifik itu memang sangat dinilai high quality, dia premium di tataran orang-orang yang menganggap bahwa memang ini barang ini cocok dihargai dengan nilai yang tinggi. Untuk menjaga regenerasi petani, ini bagian dari pemberdayaan petani juga, karena kita melihat sekarang bahwa memang menurut data ya ada kurang lebih, saya tidak tahu mungkin data timnya Ibu Heli, Indonesia kehilangan sekitar 500.000 petani setiap tahun, dan ini kalau setiap tahun ini tidak dilakukan upaya, maka ya beberapa tahun ke depan kita semua terancam kelaparan. Kenapa terancam kelaparan? Karena ya para petani-petani memang sekarang ya secara kualitas ya atau secara tingkatan umur usia petani kita berada, ya kita sudah termasuk negara yang memiliki petani yang berusia tua. Itu mungkin bisa dicek di kampung kita masing-masing apakah betul seperti itu. Tapi yang saya lihat memang ya hanya 1-2 orang dari petani itu yang berusia muda, ya masih dominan oleh yang berusia tua. Tetapi itu juga tidak bisa disalahkan, karena kalau berdasarkan dari lingkungan saya, ya beberapa petani yang usur itu ya bukan persoalan dia belum mampu atau dia belum mau pensiun. Karena kenapa? Kalau dia pensiun sudah banyak penyakit yang datang. Ya dia salah satunya dia datang ke sawah, bagaimana dia tambah sehat. Kemudian setelah itu dia menganggap itu adalah suatu warning yang sangat alarm yang harus dijawab oleh berbagai upaya, baik itu dari pemerintah, swasta. Maka Ibu Heli untuk menjaga keberlanjutan petani, dialah mencetuskan ini sekolah seniman pangan pada tahun 2018 atau pada saat usia 10 tahun dari Jafara ini. Konsep sekolah ini diambil kan kalau Ibu Heli mengkategorisasikan ada tiga ya, ada dari sudut petani, kemudian perimba atau yang berasal dari hutan, kemudian nelayan. Jadi ada 3 sasaran dari seniman pangan ini, apakah dia dari misalnya anak petani ataupun anak perimba atau penghutan ataupun anak nelayan di seluruh negeri. Konsepnya ya dia tetap ada kurikulum sekolah pangan, 8 bulan belajar di kebun, 6 bulan food processing, kemudian 6 bulan food service, menjawab tantangan regenerasi pemuda. Hal yang menarik dari sekolah seniman pangan ini, mimpi Ibu Heli di dalam SSP ini bahwa ya dia ingin mendesain atau dia ingin membentuk lulusan yang siap menjadi petani atau menjadi seorang perimba atau menjadi seorang nelayan
nelayan yang dia tidak hanya misalnya dia seorang berorientasi menjadi petani, misalnya petani cengkeh, petani vanili ataupun petani coklat. Nah, dia tidak serta-merta hanya bisa mengetahui ataupun menanam coklat tersebut, tapi dia ada penambahan pengetahuan sehingga dia harus mengikuti juga food processing dan food service. Di samping dia bisa menanam padi, menanam coklat, menanam vanili, dia juga harus pintar mengelolanya. Kan mengelolanya karena kenapa? Itu tadi terkait masalah edit value. Misalnya coklat, kalau dia hanya tanam, kemudian rawat, kemudian panen, kemudian dia langsung jual ke pengepul, jual ke tengkulak, tentu harganya itu nilainya ya masih di bawah, tetapi kalau dia bisa mengelolanya ataupun dia bisa menaikkan edit value-nya, tentulah itu bisa bernilai nilai tambah. Sehingga inilah saya pikir mimpi dan sasaran dari sekolah seniman pangan ini, seniman pangan. Jadi harapannya ya itu, setelah mereka ini, karena mereka memiliki kebanggaan menjadi seorang petani, seorang perimba, seorang nelayan, maka ya tidak serta-merta dia besar, dia meninggalkan itu, tetapi dia harus kembali ke habitatnya untuk menjaga bagaimana keanekaragaman hayati ini, bagaimana pemberdayaan petani terus berjalan, dan mereka menjadi local champion di daerah mereka masing-masing. Yang menarik juga yang dilakukan oleh Ibu Heli adalah sistem subsidi silang. Menurut dari hasil referensi, ada yang mengatakan bahwa produknya sudah 800 produk, produknya sudah ada 700-an, ada yang 747. Jadi saya ambil saja yang di tengah-tengahnya. Jadi dari 747 jenis produk, ya kurang lebih hanya 600-an produk yang menghasilkan. Maksudnya itu menghasilkan bahwa ya dari segi misalnya setelah diukur, dia didesain, petani menanam, kemudian memanen, kemudian dia didesain, di packing, kemudian didistribusikan, dijual, ternyata itu tidak semuanya mendatangkan profit, atau dia tidak misalnya di pasaran tidak laku. Pengalaman pertama Ibu Heli pada saat dia bermain di pasar global, dia mengalami kerugian kurang lebih 300 juta. Karena kenapa? Dia belum mengetahui alur. Tapi berkat bantuan seorang teman, kalau tidak salah, dia bisa menembus pasar internasional. Ya bukan dia dibantu misalnya dari pihak pemerintah Indonesia, tapi dia dibantu oleh salah satu konsultan berasal dari Swiss kalau tidak salah. Kalau sesuai yang saya baca itulah, pada saat dia mendapatkan coaching dari pihak Swiss di sana, salah satu lembaga swadaya masyarakat di Swiss yang berbasis di Swiss, inilah yang membuka pintu Ibu Heli memasarkan produknya ini ke seantero dunia. Ya, tapi itulah tadi, bahwa tidak semua produknya menghasilkan. Karena kenapa? Kembali ke tadi, sasaran awal dari Ibu Helianti adalah di samping dia mau membahagiakan petani, memberdayakan petani, dia juga ingin menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia yang menurut tim Ibu Heli dan tim itu harus dijaga, sehingga yang namanya subsidi silang tetap dia memproduksi, tetapi itu keuntungan dari produk lain itu yang dipakai untuk mensubsidi produk-produk yang dianggap tidak menghasilkan profit, tetapi semata-mata hanya untuk menjaga bagaimana petani itu, local wisdom dan spiritualisme petani itu tetap berjalan, kemudian varietas itu tetap terjaga. Kalau kita melihat dari gambar di layar, inilah mungkin saya beberapa, misalnya contoh ini kita lihat ada lada putih Bali. Ini garam Bali. Inilah garam yang
ya mungkin ya sangat diperebutkan di ekspor, di pasar ekspor. Misalnya kemudian ini juga ada beberapa minyak. Ini juga yang saya lupa tadi. Misalnya kalau kita melihat kondisi sekarang dalam, Ibu moderator, apakah waktu saya sudah habis? Silakan habiskan saya dulu Pak, sebelum Lanjut, nanti dibatasi penanya. Lanjut saja Pak. Oh ya, misalnya dari Jawa, dari minyak tim Ibu Heliati, kalau kita mungkin melihat secara umum minyak yang kita konsumsi pada keseharian kita adalah minyak sawit. Namun ya dari kumpulan tim dari Ibu Heli, ini yang kita bisa lihat di layar, ada minyak kemiri, ada minyak kenari, ada minyak kelapa, ada coconut oil, ada minyak kelapa, dan ini bersumber dari kearifan lokal di berbagai macam daerah. Tetapi setelah itu dikumpulkan, didesain sedemikian rupa, melibatkan partisipasi petani, dan disebar, di-share ke berbagai macam pihak. Misalnya kita di tataran, misalnya di kampungnya Ibu Masni, karena Ibu Masni, kita ambil contoh saja Ibu Masni, saya sering mendapatkan kiriman minyak mandar ya Ibu Masni, kalau tidak salah itu harum. Minyak mandar kalau tidak salah Ibu Masni ya, minyak mandar. Ya, ada minyak mandar, minyak kelapa asli. Ya, minyak kelapa asli. Tapi ya di sisi lain kalau kita lihat minyak toke. Ya, ya minyak mandar itu sangat, kalau menurut saya itu saya sangat suka karena ya harum, apalagi kalau gratis, biasa kita dapat kiriman dari sanak saudara di Mandar. Tapi pertanyaannya ya kenapa hanya minyak mandar itu hanya dikonsumsi atau hanya dia terkenal di level orang mandar saja. Tapi ya tim Ibu Heli menganggap ini adalah sebuah peluang, sehingga ya misalnya minyak kelapa, minyak kemiri setelah dia didesain, dia dengan packing dengan kemasan yang bagus, kemudian ditambah edit value-nya, dibuatkan brand, kemudian dibuatkan kandungan yang terkandung di dalamnya, kemudian dia ditambah dengan kegunaan dan seterusnya, tentulah kan bisa membuat ya menarik kondisi pangsa pasar saat ini, sehingga ya itulah yang dikatakan Ibu Heli bahwa di sisi lain ya berbagai macam petani kita ini ya dia sebenarnya membutuhkan ruang atau membutuhkan suatu misalnya wadah dikanalisasi oleh pihak yang berwenang. Itulah Ibu Helianti yang digunakan. Misalnya ada kemiri, yang saya baca juga ada misalnya kunyit, ada kelor, ini tadi ini berbagai macam varietas beras, ada yang beras warna ungu, hitam, ada coklat, beras kuning, ada kemiri, ada virgin coconut oil dan seterusnya. Dan inilah yang ya menurut itu ya laku keras di pasaran, ya pasarnya ini ekspansinya ini ke pasar dunia. Begini bagian dari ya pride and dignity seorang petani. Mungkin kalau petani di minyak mandar tiba-tiba laku keras di Jerman, di Eropa, kita juga selaku orang Sulawesi Selatan yang hampir menjadi warga Sulbar, itu menjadi bangga juga. Dan varian-varian lokal yang ada di sekitaran kita. Saya pikir ini penguatan brand story. Inilah tadi yang saya sampaikan tadi, peningkatan edit value, penguatan brand story, fakta rasa, interpretasi atas suatu merek. Saya contoh kecil, misalnya beberapa orang dia membeli suatu produk, kalau dia menganggap bahwa produk itu
ya dia memiliki manfaat, kemudian dia memiliki informasi yang jelas. Mungkin kenapa minyak mandar tidak laku atau pihak produksi, pihak pengusaha dia tidak menganggap itu sebagai suatu nilai ekonomis karena dia tidak melihat bahwa ada suatu nilai tambah, ada suatu manfaat lain yang mungkin kalau kita orang-orang yang berwenang, berkompeten mengkajinya, mungkin ada yang lebih bernilai dari minyak mandar ataupun minyak dari kelapa sawit, tapi itu belum belum diperdalam dengan baik sehingga ya minyak mandar itu hanya menjadi terkenal di tataran-tataran dusun, di tataran desa. Ya, tataran desa. Saya bersyukur menikmati minyak mandar karena kebetulan ada keluarga yang mengirimkannya. Kalau keluarga tidak mengirim, apa yang kita tahu tentang minyak mandar? Tetapi ya kalau itu bisa diangkat, itulah berasal dari local wisdom, misalnya penguatan brand story-nya, minyak mandar ini dikelola dengan siapa, petani siapa, kemudian dia bermuatan lokal apa, kemudian dia manfaatnya apa di sisi yang lain, dan seterusnya. Saya pikir itu bisa ada diferensiasi unik dari suatu produk. Ini yang saya ambil contoh, misalnya ini yang saya ambil tadi, kemiri ya, kemiri mungkin teman-teman bisa membacanya. Bahkan kalau kemiri dikemas seperti ini, ya mungkin kalau kita mau beli 10.000 masih sangat murah. Mungkin ya nilainya ini sudah ya bernilai 25.000, 50.000. Ini kemiri yang berasal dari misalnya tanah Soso atau tanah Roro di pulau Flores, dan ini ditambah bahwa ya menciptakan efek krim pada sup mie Jawa, ayam goreng lengkuas. Kenapa langsung lapar kini Mas nih, campuran bumbu ikan grill dan masih banyak lagi, kacang pinus. Nah, inilah saya pikir yang diangkat ini, yang ini di label di balik ini yang diangkat. Nah, saya pikir ini juga kalau di tanah Roro ini di sisi lain juga bagian dari pemberdayaan petani. Mungkin kita tidak tahu, kita tidak tahu bahwa ternyata di Pulau Flores di sana, di komunitas adat Nanga, dia di sana memiliki tadi yang memiliki suatu lokal food yang bisa kalau dia diolah, diperkuat brand story-nya, diperkuat brand-nya, maka dia memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan di sisi lain dia ingin memperkuat petani. Mimpi yang diutarakan juga terkait masalah ini. 2 menit lagi ya, Pak. 2 menit lagi, Pak. Oh iya, baik Bu. Dari Ibu Heli ini adalah ya terkait dia kontinuitas suatu produk berbasis komunitas. Misalnya ini kemiri ini misalnya di komunitas adat Nanga, supaya dia juga memiliki suatu penciri utama, dan itu bisa dikembangkan dan bisa di-share, disebarluaskan, sehingga ini adalah diperkuat, dia punya misalnya diperkuat bahwa ini kemiri terbaik dari tanah Flores dan dikelola oleh komunitas adat Nanga. Itu kan tentu orang-orang kan kalau kita melihat dari stratum kelas atau kasta sosial, semakin tinggi kasta sosial seseorang, maka tentulah di dalam dia pemilihan produk dia harus mengetahui bagaimana itu produk berasal, bagaimana produk itu dikelola, produk itu dipasarkan. Tentu dia harus memiliki nilai-nilai yang besar, dan tentu kalau ya sasarannya adalah kelas atas, tentulah dia memiliki barangnya adalah barang quality high premium yang tentulah di sisi lain ekonomis dia akan bernilai sangat tinggi. Ini garam, misalnya garam Bali. Garam Bali. Ini garam Amet. Mungkin yang kalau kita lihat, misalnya saya juga ini Pak Sarif di Jeneponto, itu bisa didesain bagaimana garam di Jeneponto itu bisa misalnya dikemas dengan baik, kemudian dipasarkan dengan baik. Tentulah juga ya petani garam di Jeneponto itu di sisi kesejahteraan juga bisa. Kalau garam 1 karung ya kalau dihargai hanya misalnya 50.000, 100.000,
kenapa garam 1 karung itu didesain, dikemas-kemas, kemudian ya bisa menghasilkan misalnya 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dengan cara apa? Kita menggali misalnya ya garam jenis Ponto, garam yang asin, ada garam asin tapi ada rasa-rasa manisnya, atau apakah terkait masalah penguatan brand story dalam suatu produk yang berasal atau bersumber dari lokal food, lokal wisdom, ataupun di penguatan dari ciri khas daerah-daerah tersebut. Misalnya jenis Ponto ya garam cap kuda. Misalnya kan kuda adalah suatu simbol karaing atau garam karaing. Kuda adalah simbol karaing kalau tidak salah itu. Atas sumbangsi dari atau perjuangan Ibu Heli, saya pikir ada banyak penghargaan yang telah ditelurkan, yang telah diraih oleh Ibu Heli ini sebagai bagian dari usahanya untuk meningkatkan kebahagiaan dan taraf hidup para petani yang berada di bawah Jafara. Di sisi lain juga dia menjaga keanekaragaman hayati. Ya, salah satunya adalah yang paling fenomenal yang dia dapati pada saat dia Ernst & Young Social Entrepreneur of the Year 2013, 20 dan seterusnya. Kemudian Globe Asia 99 Most Inspiring Woman. Ya, mudah-mudahan Ibu Heli ini terus konsisten, terus istiqomah untuk berada di jalan kebenaran, jalan yang lurus untuk membahagiakan dan memberdayakan para petani-petani kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang mau ditambahkan atau dipertanyakan, saya membuka waktu dan kesempatan. Baik, Ibu Moderator, itulah yang sempat saya sampaikan terkait masalah tokoh kewirausahaan sosial kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira menarik sekali pembahasan pada hari ini karena membahas tentang petani. Nah, kebetulan saya juga adalah anak petani, jadi saya begitu melihat bagaimana bapak saya yang turun ke sawah tidak menggunakan kasih keluar sandal. anunya, slide-nya. Tidak menggunakan sandal ketika pergi bertani. Jadi saya lihat bahwa memang petani-petani di daerah saya itu sudah dianggap bahwa kelas bawah begitu ya Pak. Tapi saya lihat hari ini petani bisa dibingkai menjadi sesuatu yang dihargai. Nah, saya lihat juga generasi di daerah saya itu sudah tidak ada yang mau jadi petani. Berbeda mungkin di daerahnya Bu Nisma, Puja Nanting ya. Puja Nanting, kalau di sana anak-anak justru mau bertani. Nah, kalau di daerah saya itu tidak ada yang mau bertani. Malahan saya ini berpikir bagaimana saya nanti mau makan. Karena kita mayoritas bangsa Indonesia pemakan nasi. Nah, nanti bagaimana ini tidak ada lagi yang mau bertani karena semua mau sekolah. Saya kira diskusikan pada hari ini, saya mungkin buka 2 penanya saja ya, karena kita terbatasi oleh waktu. Jadi saya berikan saja 2 penanya. Saya boleh. Oke, siapa itu? Saya. Pertama. Wow, kayaknya 3. Pak Mitro. Saya tadi Ya, Pak Mitro. Kemudian Ibu Nisma juga boleh. Bu Ramla. Waduh, banyak-banyak ini. Atau bagaimana? Saya serahkan kepada teman-teman. Resign, yang pertama resign tadi dulu. Ya, ditampung semua Ibu Moderator. Oh, ditampung saja ya. Yang pertama Bu Mitro, kemudian yang kedua Bu Ramla, kemudian Pak Sumitro, kemudian Ibu Ramla. Kasih keluar saja slide-nya, Bang Riz. Pak Syarif, Bu Nisma, siapa Berat lagi? ini berat. Saya Saidang. Pak Saidang. Oke, Slide-nya saya di persilahkan open. kepada Pak Sumitro. Slide-nya di off-kan saja.
Iya, tuh. Singkat saja mungkin barangkali. Agak Pak. berat ini. Ya, Singkat saja Pak Mitro. Saya. Waktu. oke. Ke pertanyaan Pak Mitro ya. Slide-nya di-off-kan saja, Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Riswandi. Mungkin gangguan itu mungkin berat slide-nya itu. Ya, mantap. Ya, sudah. Itu maksud saya. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali karena yang disampaikan tadi terkait dengan Bu Hilman atau Ibu Hilman terkait dengan spiritualisme petani dan Jafara pemberdayaan petani. Ini menarik sekali yang sudah diutarakan, hampir semuanya sudah diuraikan. Cuman saya ingin konfirmasi saja. Yang pertama, bagaimana cara Ibu Hilman untuk memastikan, ya kan, untuk memastikan sehingga petani bisa menginternalisasi nilai yang dipahamkan oleh Ibu Hilman ini, ya, khususnya nilai spiritual ini, sehingga nilai-nilai spiritual dalam hal pertanian itu benar-benar dijalankan oleh masyarakat petani pada saat itu. Dan bagaimana misalkan, ya kan, bagaimana juga itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana juga misalkan dalam konteks kekinian, apakah memang, ya kan, nilai-nilai spiritualisme petani ini masih dipertahankan di era modernisasi pertanian hari ini? Karena memang kalaupun menurut saya petani sekarang sudah mengalami disorientasi, ya kan, mengalami pergeseran orientasi yang dulunya misalkan orientasinya spiritual, sebagaimana petani-petani kita dulu kan sangat spiritual berkaitan dengan bercocok tanam lah ataupun pertanian. Tapi sekarang kan sudah nuansanya kan sudah nuansa ekonomis, ya kan. Orang petani sekarang sudah tidak menginginkan tidak menanam suatu komoditas pertanian ketika tidak bernilai ekonomis. Ya, dan hal-hal lain. Misalkan tadi kalau ada misalkan kalau petani dulu ketika masuk pada area pertanian ataupun pesawahan tidak menggunakan sandal, misalkan sekarang itu bukan lagi sandal tapi traktor yang digunakan ataupun mesin-mesin yang lebih skala besar lagi karena memang orientasinya itu sudah orientasi ekonomis. Ya, kemudian yang selanjutnya bagaimana misalkan seorang Bu Hilman ini dalam PT Jafaranya untuk menampung hasil-hasil produk pertanian, ya kan, dalam artian ketika misalkan produk pertanian ini melimpah ruah, apakah itu semua akan di-cover semua oleh PT Jafara ini atau tidak, ya kan? Jangan sampai misalkan petani sudah memproduksi hasil pertanian melimpah ruah dan mendapatkan hasil yang maksimal, tapi sementara di perusahaan misalkan PT Jafara ini tidak bisa menampung secara keseluruhan. Bagaimana jalan keluarnya supaya petani juga tidak merasa dirugikan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya, mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak, cuma karena waktu yang terbatas. Terima kasih untuk Pak Riswandi dan Bu Moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita tampung saja dulu di Pak Riswandi atau mau jawab langsung? Tampung saja dulu Bu, sebelum azan. Oke. Ya, saya persilahkan kepada Bu Ramlah. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator dan teman-teman sekalian atas kesempatannya. Menarik tadi ya Pak Riswandi tentang Ibu Helianti Hilman ini yang menggagas beberapa kegiatan yang itu mendukung usaha pertanian di Indonesia. Yang ingin saya dalami, saya tertarik tadi dengan sekolah seniman pangan. Tadi ada yang disampaikan bahwa kurikulumnya itu ada 8 bulan di sawah atau di kebun, kemudian ada 6 bulan di food processing-nya dan ada 6 bulan di food service-nya, sehingga
kalau kita melihat waktu yang digunakan dalam sekolah seniman pangan ini itu hanya kurang lebih 2 tahun ya, dan bisa mungkin menghasilkan produk atau seperti apa gitu. Nah, adakah referensi yang kemudian secara detail bisa memberikan gambaran kepada kita tentang sekolah seniman pangan ini? Karena saya pikir ini sangat menarik ketika kita ingin memberikan solusi kepada pertanian pertanian kita di Indonesia saat ini, yang tadi dikatakan bahwa anak-anak muda itu jarang sekali sudah yang mau tertarik menjadi petani begitu ya, tetapi ketika mungkin dikemas dengan ini ya sekolah seniman pangan ini, mungkin itu akan lebih membuat mereka interest gitu ya, tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu pertanian, apalagi kalau mungkin bisa mereka langsung bisa bekerja, artinya mengikuti sekolah seniman pangan ini lalu tidak melamar pekerjaan lagi di tempat lain, tapi bisa langsung memberikan penghasilan begitu ya terhadap mereka setelah menimba ilmu di sekolah seniman pangan ini. Itu saja mungkin Pak Riswandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Pak Syarifuddin. Ya, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan mungkin sekedar menambahkan saja mungkin apa yang telah disampaikan oleh Pak Riswandi tadi terkait presentasi yang disampaikan, yang mana mengangkat tokoh Hilmianti Hilman ya. Ini menarik betul karena mungkin sekian persen dari kita ini, atau mungkin bukan 100% mungkin barangkali, tapi 80% lah di kita ini mungkin rata-rata ya keluarga kita itu berasal dari atau mata pencarian mereka adalah berasal dari petani begitu ya. Artinya ini kontekstual sekali ini pembahasan pada hari ini. Berangkat dari itu sebenarnya saya juga secara pribadi saya berasal dari keluarga petani ya. Petani di mana di kampung saya di Rumbia sana. Jadi petani di sana itu petani sayur ya, sama mungkin di Entrekang ya, ada juga bawang di sana. Memang betul ya, saya sepakat tadi bahwa ada nilai-nilai spiritual yang kemudian dibangun oleh para petani, di mana tadi ya saya dengan Pak Suwandi ketika misalnya ke sawah melepas sendal apa dan sebagainya, ada lihat waktu baik, kemudian ada acara syukuran panen, syukuran ketika sudah panen dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu kan sebenarnya nilai-nilai lokal Islam yang kemudian terinternalisasi kepada para petani hari ini. Tapi mungkin saya tidak mendalami ke itu, Pak. Saya hanya ingin melihat sebenarnya sudah terjadi sebuah pergeseran hari ini ya, saya lihat ya di petani itu karena nilai-nilai yang sebenarnya tadi itu sebenarnya bagus, sebenarnya andaikan bisa dipertahankan itu nilai-nilai kearifan lokal itu, spiritual petani itu bisa dipertahankan. Hanya saja saya melihat hari ini sudah mulai bergeser oleh canggihnya teknologi. Seperti tadi itu ya disampaikan bahwa kalau dulu orang tidak pakai sandal masuk ke kebun, ke sawah, sekarang memang orang sudah tidak pakai sandal karena orang yang masuk ke sawah itu bukan lagi manusia tapi mesin begitu. Mulai dari proses tanamnya sampai panennya itu kan dikelola oleh mesin. Nah, nilai-nilai ini kan sebenarnya akan teknologi ini kan sebenarnya mengancam nilai-nilai spiritual yang telah terbangun tadi itu ya. Mungkin menggambarkan barangkali Pak Riswandi barangkali ada di referensinya Ibu Hilmianti Hilman tadi itu yang diselipkan, kira-kira adakah langkah-langkah atau
cara-cara strategis mungkin yang bisa menjadikan nilai-nilai itu survive di tengah derasnya era modernisasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu saja barangkali Pak, sekedar tambahan atau mungkin sekedar apalah namanya ini, untuk kita sama-sama merenungkan sebagai anak petani. Saya bangga menjadi anak petani, hidup petani. Assalamualaikum warahmatullahi Hidup wabarakatuh. petani. Merdeka. Ya, tapi masih azan sebentar ya Bu Nis, selesai azan dulu baru kita lanjutkan. Izin ke toilet dulu ya, baru dulu. Oke, bisa mungkin dimulai? Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nisma. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Tak kedengaran suaranya Bu Nis. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa pemateri menyajikan terkait tokoh kewirausahaan, yaitu Ibu Helianti Hilman tentang spiritualisme pertanian dan jawara pemberdayaan petani. Kita ketahui bahwasanya karisma pertanian yang ada di Indonesia itu luar biasa ya, sumber daya alamnya, termasuk dari hasil produk kewirausahaan yang disajikan tadi oleh Pak Riswandi, bahwasanya Bu Helianti ini memberikan support besar bagi para petani yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, di mana produk-produknya itu sangat luar biasa. Ada 747 jenis produk yang dihasilkan yang jadi jenis produksi yang diproduk ya dari kreativitas para petani yang ada di Indonesia. Hanya 600 produk yang menghasilkan. Itu yang menjadi pertanyaan saya, apa tantangan atau rintangan yang dihadapi sehingga hanya 600 produk yang bisa menghasilkan? Apakah hambatan atau tantangan yang dihadapi, dan bagaimana Ibu Helianti meminimalisir atau menghadapi tantangan tersebut karena ada 100 produk ya yang tidak begitu menghasilkan. Dari rincian tadi ada data yang dijelaskan oleh Pak Riswandi,
bahwasanya ada produk yang minim ketimbang dari 600 produk yang menghasilkan, kemudian 740 produk itu rata-ratanya ada berapa yang tidak begitu menghasilkan. Yang di sini yang saya ingin bertanya kepada Pak Riswandi, bagaimana Bu Helianti menghadapi tantangan tersebut dari apa yang kurang menghasilkan dan apa yang lebih menghasilkan dari produk-produk itu. Mungkin itu saja, Ibu Masti. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir mungkin dari Pak Saidang ya. Jadi nanti kita diskusi di luar via Zoom ini. Jadi yang terakhir Pak Saidang mungkin. Saya serahkan kepada Pak Saidang. Ya, terima kasih. Jadi dari yang disampaikan Pak Riswandi tadi itu satu jika kekurangannya, yaitu Ibu Helianti itu tidak ada di Sulawesi Selatan. Itu sih. Karena luar biasa beliau itu sangat menyemangati pertanian, menyemangati petani ini, ya, karena dia telah mengangkat, ya, diangkat itu produk-produk pertanian sehingga bernilai jual tinggi, ya. Nah, itu hal yang sangat bagus menurut saya di situ adalah Ibu Helianti itu menanamkan spirit untuk bertani. Jadi tadi itu pergi bertani itu menggunakan tidak menggunakan alas kaki, itu luar biasa nilai spiritualnya. Ya, tetapi yang paling penting adalah nilai semangatnya untuk bagaimana menghidupkan semangat para petani yang selama ini kan stigma petani itu kotor, petani itu miskin, petani itu kurang pendidikan, petani itu tidak bergengsi lah, tidak bergengsi lah pekerjaannya, sehingga di struktur negara kita ini petani itu dibawa ke kelas bawah. Hasil pertanian kita itu diukur harga produk pertanian kita di Indonesia itu diukur berdasarkan harga patokan orang kota. Jadi bukan petani yang menentukan harga. Yang menentukan harga itu kebutuhannya orang kota, sehingga banyak petani itu yang harus rugi dari pertaniannya karena biaya produksinya lebih tinggi daripada nilai penjualan yang nilai penjualan produknya. Nah, oleh karena itu bagus sekali ini semangatnya Ibu Helianti ini bagaimana produk-produk pertanian ini diangkat. Saya ada sampel di sini, tadi saya ambil ini yang disebut Pak Riswandi tadi itu, ini gula semut. Gula semut ini adalah gula aren yang dihancurkan. Ini harganya 20.000 satu begini. Padahal kalau dijual per kotak, per tempat-tempat yang biasa dijual itu harganya murah sekali. Nah, ada yang lebih kreatif lagi, dicampur dengan jahe. Contohnya Pak ya? Contoh. Ya, bisa mungkin dilihat contoh-contohnya Pak, supaya kita bisa memasarkan juga setelah merasakan. Ini bisa juga dikirim itu Pak Mario. Terima kasih. Iya, itulah saya supaya bisa kita pasarkan juga setelah merasakan tentunya tuh. Dirasa dulu Pak, dirasa dulu. Ini tadi dicampur dengan jahe. Jahe ini harganya menjadi 15 ribuan ini. Ini padahal kecil ini. Jadi tadi gula semut ini dicampur dengan jahe, ini hasilnya begini, dan ini tinggal diseduh, hasilnya menjadi sarabah. Wah, ditunggu Pak. Mantap. Ini banyak lagi di Endrekang yang bisa dikembangkan seperti ini. Bisa mengendorse ini Pak Saidan. Pas. Ya, saya kira begitu. Jadi inilah semangat yang mau dihidupkan. Di Endrekang ini saya lihat masih malu-malu, Ki. Jadi perlu ada Ibu Helianti yang lain yang memberikan semangat baru kepada para petani supaya semua petani-petani kita itu jangan hanya melihat dari berapa banyaknya yang bisa diproduksi, tapi berapa banyaknya produksi itu bisa
hasilkan dan berkualitas dan mendatangkan keuntungan kepada petani, kan itu yang mereka cari. Nah itu, jadi insya Allah kalau seperti itu kan mudah-mudahan nanti kita juga swasembada pangan kembali. Jangan seperti sekarang kita itu mengimpor beras padahal kita ini negara agraris. Nah itu harapan kita. Oke. Kurang lebihnya begitu Pak Riswandi, Ibu Masni. Demikian ya saya kembalikan. Oke, menarik sekali ya. Sayangnya tidak ada di Sulawesi Selatan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Riswandi untuk menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya serahkan. Oh iya, baik. Tapi izin bisa sebelum Oke. izin sholat dulu ya. Oh iya. Oke, silakan. Minta didoakan Pak Sarif, mudah-mudahan banyak Ibu Helianti Bari yang muncul. Ya. Baik. Heli Ramla Fatma. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih ke Pak Bang Sumitro, Bunda Ramla, kemudian Pak Sarif, dan Ibu Ketua, Ibu Nisma, dan Pak Sahidang atas respon yang diberikan. Mungkin secara garis besar untuk merespon kembali apa yang telah disampaikan. Yang pertama terkait masalah internalisasi nilai-nilai pertanian. Saya pikir kalau saya melihat yang dilakukan oleh Ibu Heli ini kepada petani, dia karena ini adalah sifatnya local wisdom dan semua daerah tentulah dia berbeda-beda macam kearifan lokal yang dimiliki, sehingga ya misi yang dimiliki karena ini bagian dari menjaga kearifan lokal, sehingga proses internalisasi nilai-nilai itu tetap dia menguatkan kepada nilai-nilai lokal yang sudah ada. Walaupun di dalam perjalanan kalau kita melihat di dalam kondisi hari ini misalnya bagian dari mekanisasi di bidang pertanian itu sudah masuk, baik dari traktornya, pupuknya dan sebagainya, ya mungkin itu tetap itu diterima, namun di sisi lain dia tetap dalam penguatan kearifan lokal. Misalnya tadi yang paling tidak memakai boot atau tidak bersepatu, dia dengan bertelanjang kaki, saya pikir itu tetap. Dan ini ya berlaku kepada tadi saya sampaikan blind area yang tidak luput dari spot mata orang lain, tetapi dia berada di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang masuk ke kawasan area yang orang tidak tertarik bermain ke ranah tersebut. Itulah tadi yang saya sampaikan, bahwa ya salah satu misi yang digunakan oleh Ibu Heli adalah tadi diversifikasi produk dan ada namanya bisnis plan. Tadi yang disampaikan bahwa misalnya ada suatu produk yang pada saat dia panen ini dia melimpah ruah, sehingga dia ada potensi untuk menjadi cacat secara produk. Tetapi dengan saya rasa dengan model yang misalnya penyusunan dia memikirkan misalnya satu padi. Tunggu baru makan. Tunggu. Ya, memang dulu baru makan. Dengan rencana tersebut, tentulah dia bisa memetakan bahwa misalnya kalau kita memang yang menjadi problem bagi petani kita saat ini adalah contoh, kalau saya bisa analogikan di daerah saya, kan dia mayoritas banyak memiliki pohon rambutan. Dan ini yang parahnya, kalau tiba-tiba rambutan ini panen, maka tiba-tiba stok barang menjadi banyak. Konsekuensinya apa? Barang menjadi murah. Tetapi kalau ini bisa diatur sedemikian rupa, misalnya pada saat panen di model sedemikian rupa,
di sektor dulu ini yang panen, itu tidak sekaligus. Itulah yang ada tadi disampaikan bahwa ya petani misalnya disuruh memetakan bahwa misalnya hasil pertanian saya ini misalnya dia berapa bulan penanaman, berapa bulan panen, itu bisa di set sehingga pada saat panen itu bisa di set up. Di sisi lain itu juga bisa diatur bahwa misalnya dalam suatu lahan misalnya dalam lahan 10 are, kalau kita tanam bawang atau tanam padi, maka dia menghasilkan berapa ton atau berapa karung, sehingga pada saat dia panen itu bisa diatur, bisa di set sehingga ya potensi untuk pada saat produk ini melimpah ruah dan itu bisa digunakan, misalnya mana yang dilempar ke pengecer, mana dilempar ke pasar umum, mana yang dikelola masuk ke timnya Ibu Heli. Kira-kira begitu gambaran yang kalau saya lihat dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu Heli. Sehingga memang ya yang terpenting penguatan kearifan lokal. Misalnya Ibu Heli ini datang menawarkan pengetahuan baru, itu dimixkan atau dikondisikan dengan nilai-nilai yang berada di daerah-daerah tersebut. Karena yang saya dapat garis bawahi bahwa memang yang sasaran Ibu Heli ini adalah daerah-daerah yang memang dia kalau kita bisa blank area, spot area yang memang dia tidak jauh dari dari hiruk pikuk daerah pada umumnya. Kemudian yang kedua dari Bunda Ramla tentang Sekolah Seniman Pangan. Saya pikir ini juga bisa menjadi referensi bagi saya pikir ini ya kita bantu ini Ibu Heli melalui programnya Sekolah Pangan untuk menyebarluaskan ini informasi terkait sekolah pangan, sekolah seniman pangan ini. Karena saya rasa kalau kita melihat sekolah pertanian di Indonesia ini ya sudah sangat melimpah ruah. Mulai dari kampus negeri, kampus swasta, belum lagi kampus-kampus yang dimiliki oleh kementerian sektoral yang berhubungan dengan bidang pertanian. Misalnya saya punya tetangga di rumah ada STT Sekolah Tinggi Pertanian, tetapi kalau saya berdiskusi ke mahasiswa yang bergerak di situ, ya mereka mau menjadi petani Pak Saidang, tetapi mereka mau menjadi petani yang hanya nongkrong di warkop. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan petani yang setelah dia tuntas mendapatkan sarjana pertanian, dia langsung terjun ke sawah, ataupun dia tidak jauh berbicara atau bekerja di sektor tersebut. Sehingga memang Sekolah Seniman Pangan ini yang berbasis di Bekasi, Jawa Barat ini bisa jadi referensi bagi kita. Saya lihat di webnya Ibu Bunda Ramla Fatma sudah lengkap, ada webnya, ada Instagramnya Sekolah Seniman Pangan, dan saya pikir mereka punya itu langsung siap untuk kembali ke pangan dengan dibekali berbagai macam amunisi, berbagai macam pengetahuan, informasi yang berkaitan dengan sektor mana mereka berasal. Saya lihat tadi misalnya, saya ambil contoh misalnya dia berasal dari, ini yang menarik, kalau saya tadi mencoba menelusuri, misalnya petani, saya ambil contoh supaya kita, misalnya petani dari Sumbawa, calon yang ingin bergabung di Sekolah Seniman Pangan, dia berasal dari Sumbawa, maka ya dia sebelum masuk dia dulu harus menjelaskan secara detail varietas atau bidang-bidang pertanian apa yang bisa dikembangkan di daerah Sumbawa, sehingga itu bisa dia langsung klik, dia bisa langsung disesuaikan dengan potensi di daerah mereka secara spesifik, tapi secara khusus, secara umum dia juga dibekali dengan pengetahuan pertanian yang secara lebih luas. Saya pikir ini bisa menjadi rekomendasi dari sebagian kita, karena ini dia bergerak dari awalnya sebagai lembaga yang non-profit, tapi ini menjadi misi mulia dari Ibu Heli ini di bagian bagaimana mereka meregenerasi potensi para petani muda kita. Ataupun kalau saya lihat di program di Jawa Barat itu dia sudah berani memberikan beasiswa subsidi kepada para mahasiswa yang ingin menjadi petani
di berbagai macam lintas disiplin ilmu yang di tagline sebagai petani milenial yang dicetuskan oleh Pak Ridwan Kamil. Saya lihat itu tetap konsisten, mudah-mudahan ya itu bisa tetap berjalan. Memang itulah yang misi utama dari Sekolah Seniman Pangan ini. Saya dari segi referensi ada dua keutamaan yang didapat, sehingga di sisi lain para calon petani itu sudah dibekali dengan ilmu atau pengetahuan tentang pertanian yang cukup. Di sisi lain juga karena ini sifatnya dia adalah lembaga formal, sehingga ya stigma bahwa petani itu kebanyakan tidak berpendidikan itu bisa diretas dengan Sekolah Seniman Pangan ini. Bayangkan kalau ya semua petani-petani kita bisa layaknya mengetahui informasi-informasi baru tentang pengembangan pertanian mereka, maka begitu banyak produksi yang mereka bisa tingkatkan. Karena yang saya menarik dari Ibu Heli ini, tanggapannya kenapa atas, jangan memimpin, yang atas dia sudah berkeliling seantero misalnya beberapa negara, kemudian seantero pelosok negeri ini. Sebenarnya yang dibutuhkan petani itu bukan hanya terkait masalah bantuan saja, bantuan dalam artian bantuan material ataupun bantuan secara non material, tapi yang dibutuhkan adalah bantuan secara non material, bagaimana mereka dapat mengembangkan potensi-potensi dari potensi pertanian mereka, dan setelah itu bagaimana mereka mendistribusikannya. Dan ini juga menjadi PR besar bagi kita. Saya pikir kalau saya melihat bagaimana perjuangan Kementerian Pertanian dengan dia mengirimkan beribu-ribu penyuluh pertanian seantero negeri kita, tetapi di sisi lain ya kita masih bisa katakan masih kurang maksimal, karena ya kondisi pertanian kita masih masih begini-begini saja. Tapi di sisi lain bagi yang sudah melaju, sudah jalan, sudah lari kencang seperti misalnya di Enrekang, misalnya petani bawang di Enrekang, kemudian di beberapa kelapa di Bulukumba dan sebagainya, itu relatif. Tapi bagaimana ini bisa disebarluaskan ke berbagai macam daerah. Satu yang juga yang paling memiriskan, saya pikir yang harus saya share kepada kita semua, kalau saya melihat contoh kecil misalnya di daerah saya, ataupun di beberapa daerah, saya masih ingat pada saat saya masih sekolah pada saat itu, yang lagi harga vanili itu sangat naiknya, berlomba-lomba kita ini semua menanam vanili. Tetapi dia tidak melihat bahwa ternyata vanili itu bisa hidup misalnya di daerah beriklim sekian, di daerah yang dirawat seperti ini. Kita hanya seperti itu, hanya pengetahuan dasar yang kita miliki, sehingga mereka menanam bermodal sekian banyak, beratus-ratus juta, tapi tidak menghasilkan. Sama hanya dengan kondisi saat ini, pada saat porang lagi naik daun, tiba-tiba semua babat lagi pohon jagungnya, babat lagi pohon jatinya untuk menanam porang. Tetapi ya sekarang, ya mudah-mudahan ini kalau porang sekarang ini masih sementara berjalan, mudah-mudahan nanti menghasilkan. Saya pikir itulah potensi-potensi yang dimiliki, adalah potensi-potensi bagaimana produk-produk di suatu daerah itu ya yang mencirikan di daerah tersebut. Misalnya ada juga ya mantan kepala daerah yang ingin memindahkan pohon sakura ke daerahnya. Bagaimana caranya? Ke sakura itu asalnya dari itu, tapi karena di dalam tapi itu analisis yang lain. Yang kedua terkait masalah langkah-langkah menjaga nilai spiritualisme. Ya, saya pikir ya bagian dari menjaga langkah-langkah nilai-nilai spiritualisme ini adalah ya tetap dia senantiasa ya menjalankannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan dia tidak berpengaruh dengan pengaruh-pengaruh luar.
Tapi saya rasa kalau kita berbicara masalah petani, ya ini kan terkait masalah sudah menjadi habitus, kebiasaan yang sudah turun-temurun, sehingga hal-hal demikian bisa. Tapi yang paling mendasar dari yang ditanamkan, kalau saya lihat dari timnya Ibu Heli, adalah di samping dia fokus bagaimana menjaga keanekaragaman hayati di daerah yang mereka jadikan sasaran, di sisi lain juga ya mereka mau mengangkat kearifan lokal yang berada di daerah tersebut. Misalnya tadi garam Amet di Bali, tentu saja pada saat mereka mau memproduksi garam tersebut ada ritual-ritual yang mereka harus lakukan. Mungkin di sisi yang lain kalau dia menganggap bahwa itu untuk apa dilakukan, itu tidak berhubungan dengan sektor produksi, tapi karena ini berbicara masalah spiritualisme yang harus mereka lakukan. Sama halnya saja dengan misalnya saya pribadi, kalau saya melihat ada sesuatu hal yang dilakukan oleh keluarga kita yang tidak sesuai dengan rasio atau akal pikiran kita, tapi yang menurut mereka ada nilai yang mereka pegang sehingga mereka menjalankannya. Saya pikir untuk menjaga bagaimana nilai-nilai spiritualisme itu ya tetap, tapi kalau menurut saya pribadi, di samping mereka menjaga, mereka juga harus menginformasikan atau memberikan pengetahuan kepada generasi berikutnya bahwa ini harus dilakukan kalau untuk sekian, ini harus dilakukan untuk begini, sehingga ada penjelasannya yang bisa diterima oleh rasio kita. Kemudian dari Ibu Ketua tentang tantangan di dalam produk tersebut. Kalau yang saya baca, Ibu Ketua, yang kalau terkait masalah tantangan, karena ini dia dominan bermain di sektor ekspor, sehingga yang mereka yang kewalahan biasa terkait masalah kondisi, misalnya saya lihat ini dominan ke faktor administrasi ya. Ini kan barang-barang yang dibawa keluar, tentulah dia dengan berbagai macam seleksi sehingga barang tersebut bisa dikirimkan. Namun di sisi lain tantangan juga kalau ini dari sektor domestik terkait masalah pengetahuan terkait bagaimana misalnya ya minimnya pengetahuan masyarakat tentang barang tersebut, tentang produk atau tentang produk tersebut, sehingga ya karena masyarakat dia terjebak kepada barang yang sehari-hari mereka lihat, barang yang sehari-hari mereka gunakan, sehingga setelah dia disodori dengan barang yang baru atau produk-produk yang baru, tentulah mereka masih sangat berhati-hati sehingga mereka tidak menjadikannya sebagai prioritas yang utama. Yang kedua adalah, saya pikir juga Ibu Ketua terkait masalah harga. Ini masalah harga, karena kalau saya melihat kalau dia bermain di ranah domestik atau di dalam negeri, maka ini berpotensi ya ini masuk karena dia adalah masuk di barang high quality premium, dan tentulah dia diganjar dengan nilai jual yang relatif tinggi, sehingga ini juga sangat berpengaruh dengan kita berada di masyarakat yang memiliki nilai beli yang rendah. Misalnya saja contoh tadi kemiri, tentulah kalau jalan matematika ibu-ibu kalau datang ke pasar, ya cemang saja dia mau tawar, apalagi kalau kemiri. Dia ditawari kemiri yang berlabel tadi Jafara misalnya seharga 20.000, kemudian ada kemiri yang dia hanya dibungkus seadanya yang berharga Rp2.000. Kira-kira yang mana dipilih Bu Mas nih? Ya, yang 2.000. Tentulah yang 2.000 ya, karena ya penghargaan. Itu tadi yang saya penting juga memang yang dikemukakan oleh Ibu Heli, bahwa memang penghargaan kita sebagian besar di Indonesia
penghargaan kepada barang-barang yang bernilai tinggi itu sangatlah masih sangat rendah, sehingga itu bisa menjadi prioritas yang kesekian. Berbeda dengan orang-orang yang tadi saya sampaikan, dia sasarannya memang berada di strata kelas yang sudah dapat menilai bahwa barang tersebut sudah bernilai tinggi, karena memang cara penanamannya sudah berbeda, cara panennya berbeda, cara pengepakannya sudah berbeda, dan sampai tahap distribusi. Itu tantangan-tantangan produk tersebut, dan memang ya dari ranah bermainnya, dia sasarannya ke luar negeri, tentulah dia memiliki standar-standar, sehingga memang ya standar kalau sarannya mungkin ya kalau standar di luar negeri mungkin kesekian, tapi kalau bermain di dalam negeri standarnya bisa diturunkan juga menyesuaikan dengan kondisi pasar. Yang terakhir dari Pak Saidang, memang tadi sudah secara gamblang, tadi saya pikir melengkapi Pak. Mungkin saya hari ini coba kita menampilkan produk secara langsung dari Ibu Heli. Tadi sudah diwakilkan oleh Pak Saidang. Itu contoh kecil, jahe. Ya mungkin ya secara ekonomis ya mungkin itu sudah, apalagi ini sudah didesain sedemikian rupa secara apik. Ini kalau minuman herbal ini sudah masuk, disebarluaskan, bukan hanya berputar di daerah NREKA. Ya, saya pikir Pak Saidang di sini kita ber-15 orang, Pak Saidang sudah memiliki 14 pelanggan baru, dan ini kan bisa menjadi jualan bahwa minuman herbal Pak Saidang misalnya sudah dikirimkan ke Sumbawa, sudah dikirimkan ke Manado, dikirimkan ke Kota Momagu, sehingga memang trust di masyarakat itu sudah melihat bahwa memang ini produk ini sudah bernilai tinggi dan dipakai oleh banyak orang. Kenapa Yamaha dan Honda menguasai kendaraan di sekitar kita? Karena itu yang dominan kita pakai, sehingga ya masyarakat bisa melihat, ya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa apakah ini berkualitas atau tidak, tapi karena tetangganya memakai, sepupunya memakai produk tersebut, sehingga saya pikir ya itulah ya memang saya pikir yang di pikiran Ibu Heli ini Pak Saidang sudah ada di pikiran kita semua, tetapi yang menjadi problem kita saat ini adalah ya apakah ya, kalau saya dari James Clear mengatakan dari Atomic Habits mengatakan bahwa ya persoalannya sekarang apakah yang mana yang duluan memulai langkah awal. Saya pikir kalau berbicara masalah pertanian, ya mungkin ya kita tidak meragukan, misalnya Pak Saidang pasti dia memiliki pikiran-pikiran lain tentang bagaimana pemberdayaan petani dan seterusnya. Tetapi ya persoalannya kemudian ya sudah berapa langkah yang kita gunakan sebagai bagian partisipasi kita untuk memberdayakan selain dari usual business profit, tetapi juga berorientasi ke social profit, sehingga ya banyak potensi-potensi yang kita bisa kembangkan, bukan hanya potensi bagi diri kita pribadi, tetapi potensi-potensi yang berada, orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Baik, saya pikir itu Ibu Moderator yang sempat saya sebagai respon balik dari beberapa masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kurang, silakan Bapak Ibu melengkapinya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi penjelasan dari Pak Riswandi sangat jelas sekali. Kalaupun masih ada yang belum jelas, nanti kita buka grup di sebelah untuk membahas masalah yang dibahas oleh Pak Riswandi. Nah, oke. Untuk mengakhiri kuliah kita pada hari ini, tujuan akhir dari bertani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Terima kasih, Ibu.